Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Saprani dengan NIM 03021281924042 dari Teknik Pertambangan 2019 kelas B Intralaya akan menjelaskan tentang regresi kubik, regresi eksponensial, dan korelasi. Di sini diketahui data dari bulan Januari sampai bulan November, di mana nilai X atau konsumsi BB Cina dalam juta per ton. Ini terdapat datanya. Kemudian harga jual BB Indonesia dalam US dollar per ton, yaitu menjadi nilai Y. Ini datanya. Kemudian kita jumlahkan, maka dapat sigma X sama dengan 223 dan sigma Y-nya 619. Diketahui dari PPT regresi kubik tersebut, kita memerlukan data XI kuadrat, XI kubik, XI pangkat 4, XI pangkat 5, XI pangkat 6, XI YI, XI kuadrat Y, XI pangkat 3Y. Maka kita cari dulu nilai X kuadratnya, yaitu dengan cara sama dengan kita blok nilai X-nya, maka kita kuadratkan. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah, maka dapatlah hasil X kuadratnya. Maka kita jumlahkan, yaitu dengan auto sum, enter. Kemudian untuk mencari X pangkat 3-nya sama, yaitu dengan blok nilai X-nya, kita pangkatkan 3, enter. Kemudian kita tarik garis ke bawah, maka dapat nilainya. Untuk mendapatkan sigmanya, kita tinggal auto sum, lalu enter. Kemudian mencari X pangkat 4-nya, sama juga blok nilai X-nya, kemudian kita pangkatkan 4. Lalu tinggal tarik ke bawah. Lalu kita jumlahkan dengan auto sum, enter. Kemudian X pangkat 5-nya juga sama, tinggal kita pangkatkan 5, enter. Kita tarik ke bawah, maka kita jumlahkan auto sum, enter, maka dapat nilai X5-nya. Kemudian X pangkat 6-nya juga sama, yaitu blok nilai X-nya, kemudian kita pangkatkan 6. Kita tarik garis ke bawah, kemudian kita jumlahkan, maka dapat hasilnya. Kemudian untuk X kali Y-nya, kita tinggal blok nilai X-nya, kemudian kita tekan tanda kali, dan kita blok nilai Y-nya. Maka keluar hasilnya, kita tinggal tarik ke bawah juga. Kemudian kita jumlahkan kembali. Untuk X kuadrat Y-nya, kita blok nilai X kuadratnya, kemudian kita kalikan dengan nilai Y. Kemudian kita tarik ke bawah, lalu kita jumlahkan. Kemudian juga untuk X pangkat 3-nya juga sama, kita blok nilai X pangkat 3-nya, kemudian kita tekan kali, dan kita blok nilai Y-nya, enter. Kemudian kita tarik kembali ke bawah, lalu kita jumlahkan. Oke, data-datanya telah kita dapatkan. Kemudian untuk mencari nilai regresinya, kita memerlukan metode persamaan, yaitu seperti di gambar. Untuk memudahkan, saya telah membuat nilai-nilai yang akan kita masukkan. Baiklah, setelah tahu nilai yang akan kita masukkan, tinggal kita masukkan saja nilainya, yaitu sigma Y-nya 619, sigma XY-nya 12810, sigma X kuadrat Y-nya 281540, dan sigma X pangkat 3Y-nya 650.
0,05572. Kemudian di sisi kirinya kita isi juga NA, maksudnya jumlah dari data kita, itu dari bulan Januari sampai November, berarti ada 11 data, maka kita isi 11. Kemudian sigma X-nya 223, sigma X kuadratnya 4813, dan sigma X pangkat 3-nya 109.459. Kemudian sigma X-nya kita copy paste saja, sigma X kuadrat kemudian sigma X pangkat 3 dan sigma X pangkat 4-nya 2599333. Kita copy paste lagi, sigma X kuadratnya, kemudian sigma X pangkat 3-nya, sigma X pangkat 4-nya, kemudian sigma X pangkat 5-nya 639908883. Kita copy pastekan lagi, sigma X pangkat 3-nya, sigma X pangkat 4-nya, sigma X pangkat 5-nya, kemudian sigma X pangkat 6-nya 1624 15 3093. 1624 15 3093. Baiklah, jika dirasa telah benar, maka sisi kirinya tinggal kita copy pastekan aja, dan sisi sebelah kanannya akan kita inverskan. Caranya, kita blok dulu kotak yang akan kita penuhi dengan hasil inverse-nya, kemudian masukkan rumus yaitu min first. Ini min first, kita klik. Setelah itu masukkan data yang akan kita inverskan, tinggal tutup kurung, kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan, maka keluar hasilnya sendiri. Setelah mendapatkan nilai inverse ini, ya, setelah mendapatkan nilai inverse, kita mencari nilai ABCD-nya, yaitu dengan cara matriks sebelah kanan berwarna ungu dihitung nilai inverse-nya. Nilai inverse dikalikan dengan nilai sebelah kiri. Baiklah, nilai inverse ini akan kita kalikan dengan nilai ini, maka nanti kita akan mendapatkan nilai ABCD-nya. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu dengan rumus nmol. Ya, seperti tadi, kita blok dulu kotak yang akan kita isi jawaban tadi, kemudian masukkan rumusnya nmol. Oke. Kemudian kita blok kotak sebelah kanan, kemudian titik koma yang berfungsi sebagai perkaliannya, lalu kita isi blok yang sebelah kiri, tutup kurung. Sama seperti tadi, kita tinggal tekan Ctrl Shift Enter, maka keluar hasil nilai tersebut. Di sini kita mendapatkan nilai A yaitu minus 13,222446, nilai B 9,13501, nilai C minus 0,41626, dan nilai D-nya 0,00668. Baiklah, kita lihat lagi. Untuk model regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat
tambah dx pangkat 3. Baiklah, kita buat dulu. Di sini saya akan langsung membuat dari x pangkat 3 dulu. Berarti kalau dari x pangkat 3, dari d, masukkan nilai d-nya 0,00668 x pangkat 3. Untuk mencari pangkat 3-nya, kita cari di simbol. Baiklah. Kemudian, karena ditambah minus, jadinya dikurang dengan 0,41626 x kuadrat. Kemudian kita tambah dengan nilai b-nya 9,13501 x, dan kita tambahkan dengan minus 13,2446. Baiklah, kira-kira seperti ini. Untuk membuat grafiknya, seperti ini caranya, yaitu kita blok nilai x dan nilai y-nya. Kemudian kita pilih scatter. Ya, setelah muncul, kita atur dulu nilai y-nya. Karena nilai y paling kecil di sini 48, maka kita buat batas bawahnya menjadi 45. Sama seperti tadi, kita ubah juga nilai x-nya. Karena nilai x terkecil di sini 12, kita ubah saja menjadi 10. Setelah itu, kita buat titik-titiknya, add trade line. Karena di sini polinomial, kita pakai polinomial, dan nilai ordernya 3. Kita tekan ini. Ya, seperti ini kira-kira grafik yang saya dapat dari nilai y sama dengan 0,006 x pangkat 3 dikurang 0,41626 x kuadrat ditambah 9,135 x minus 1324. Baiklah, sekian tentang regresi kubik. Kita lanjutkan ke regresi eksponensial. Baiklah, kita lanjutkan dengan regresi nonlinear eksponensial yang kedua. Sama seperti tadi, kita mendapatkan datanya seperti tadi. Kemudian kita lihat sini kita memerlukan data alat tabel bantunya, yaitu nilai x kuadrat, log y dan x kali log y. Di sini sudah saya buat nilai tabel bantunya, kita tinggal masukkan saja nilainya, yaitu x kuadrat sama seperti tadi, kita masukkan sama dengan blok nilai x-nya, kemudian kita kuadratkan. Tinggal kita tarik ke bawah, lalu kita jumlahkan keluar. Kemudian untuk log y-nya, kita masukkan rumus y sama dengan log, kita pilih yang log 10, kemudian kita blok nilai y-nya. Oke, tinggal kita tarik ke bawah, kita jumlahkan keluar hasilnya, dan kemudian nilai x kali log y itu tinggal kita kalikan blok nilai x-nya, kemudian kita kalikan dengan nilai log y telah kita dapat tadi. Enter, kita tarik ke bawah, kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah data-datanya dapat, lihat lagi. Di sini terdapat kita mencari nilai
log B-nya, log A, kemudian dapat B-nya, dapat A-nya, kemudian modelnya seperti ini. Oke, langsung saja. Di sini saya telah membuat rumusnya, di mana Y sama dengan AB pangkat X, dan log Y sama dengan log A ditambah log B dikali X. Untuk mencari nilai log A-nya, yaitu dengan rumus sama dengan sigma log Y per N dikurang dengan log B dikali dengan sigma X per N. Dan untuk mendapatkan nilai log B-nya sama dengan N dikali sigma X log Y dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma log Y dan dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kita kuadratkan. Baiklah, pertama-tama kita mencari nilai log B-nya terlebih dahulu. Log B tadi, rumusnya yang ini, tinggal kita masukkan saja nilainya. Itu rumusnya N di sini dari data Januari sampai November berarti 11. Kita kalikan dengan sigma X log Y. Berarti yang ini. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan dengan sigma X dan dikali dengan sigma log Y. Tutup kurung. Dibagi dengan N tadi 11. Kita kalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian enter. Baiklah, di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,0068632. Setelah dapat log B-nya, maka kita dapat mengetahui nilai B-nya. Yaitu tinggal kita masukkan rumusnya. Karena log B sama dengan 0,0068632, maka nilai B-nya sama dengan 10. Kita pangkatkan dari log B. Maka didapatlah nilai B tersebut. Kemudian dapat nilai log B dan B-nya, kita mencari nilai log A. Sama seperti tadi, kita ikutin rumus di atas. Sama dengan sigma log Y. Sigma log Y kita bagi dengan nilai N, yaitu 11. Tutup kurung. Maka kita kurangkan dengan nilai log B yang sudah kita dapat tadi. Kemudian kita kalikan dengan nilai dari sigma X dibagi dengan 11. Lalu enter. Baiklah, kita sudah mendapat nilai log A-nya. Kemudian A sama seperti tadi. Berarti A-nya sama dengan 10 pangkat log A. Enter. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilai log B-nya, log A sudah dapat, nilai B sudah dapat, nilai A sudah dapat, kita membuat model. Model tadi ialah Y sama dengan A kali B pangkat X, yang berarti Y sama dengan nilai A-nya tadi
40,64103 dikali, kita masukkan nilai B-nya, yaitu 1,0159,286. Karena di sini modelnya A kali B pangkat X, maka kita tinggal tambahkan pangkat X. Baiklah, ini seperti ini kira-kira modelnya. Atau bisa juga dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu yang ini. Y sama dengan A kali E pangkat bilangan asli kali B X. Kita coba buat. Oh, di sini kita perlu mengetahui nilai aslinya atau ln-nya. Kita cari dulu ln-nya. ln, karena di sini diketahui ln B, maka kita masukkan yang B-nya. Nilai B-nya, enter. Maka didapat di sini ln-nya 0,0158031. Tinggal kita masukkan ke modelnya. Y sama dengan A-nya tadi 40,64143. Kita kalikan E pangkat 0, lnb-nya 0,0158031. Kita tambahin X, dan ini kita jadiin pangkat. Baiklah, kita telah mendapatkan model samaannya, yaitu Y sama dengan A B pangkat X, dan juga A kali E bilangan asli X. Kemudian kita cek nilai grafiknya benar sama seperti tadi. Kita blok nilai X dan nilai Y nya. Insert, kita cari sketcher. Oke, kita sisihkan dulu. Sama seperti tadi, kita atur dulu nilai X nya. Ini tadi 40, kita buat 45. Nilai sini tadi nilai 10, dan garisnya add red line. Karena tadi memakai ordo polinomial, karena sekarang regresi eksponensial, kita pakai yang eksponensial. Nah, seperti inilah kira-kira grafik yang saya dapatkan. Baiklah, saya rasa cukup untuk regresi eksponensial. Kita lanjutkan ke korelasi. Baiklah, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu korelasi. Di sini kita melihat kita memerlukan tabel bantu, yaitu nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kita masukkan nilai, cari X kuadratnya dulu. X kuadrat. Kita jumlahkan. Kemudian nilai Y kuadratnya. Jumlahkan, dan nilai X kali Y-nya. Jumlahkan.
Baiklah, setelah dapat, kita masukkan rumus R sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurang dengan sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kita kuadratkan, kemudian dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, langsung kita cari nilai R-nya. R sama dengan, kita masukkan rumusnya, dalam kurung N-nya tadi 11, kita kalikan dengan sigma XY-nya dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y itu kurung, kita bagi dengan akar dari, di sini akar rumusnya kita buat SQRT. Nah, kita masukkan nilainya N tadi 11, kita kalikan lagi dengan sigma X kuadrat, kita kurangkan dengan sigma X dikuadratkan, sigma X kita kuadratkan, tutup kurung, kita kalikan dengan, buka kurung lagi, N 11 dikalikan dengan sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma Y kita kuadratkan, sigma Y kita kuadratkan, tutup kurung, lalu enter. Baiklah, dapat nilai R-nya yaitu 0,805114032. Berarti nilai R kuadratnya kita dapat nilai R kuadratnya sama dengan kita blok R, kita pangkatkan 2, enter, maka didapat nilai R kuadratnya 0,648202,808. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang regresi kubik, regresi eksponensial, dan korelasi. Saya minta maaf jika banyak kekurangan. Apabila ada saya salah, itu memang dari saya, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.